Shalom, selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Jane Susantumiwa SPD, mahasiswa PPG guru tertentu batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan NIM 25010619932. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam uji kinerja di UPT SDN 3 Munton dengan materi ajar Allah memelihara hidupku fase C kelas 5. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran atau mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Namun sebelum kita belajar bersama, karena ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran ini. Dan biasanya sebelum kita belajar, ibu guru akan memeriksa dulu kehadiran dari adik-adik sekalian. Ada yang tidak hadir pada saat ini? Berarti semua dalam keadaan yang sehat. Tidak ada yang sakit. Siapa yang bisa memimpin doa pada saat ini? Ya, Kaila. Ayo maju di depan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi bersama. Kita akan menyanyi bersama. Diundang untuk berdiri semua. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu 7 kebiasaan. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Bersama bangun pagi, kedua beribadah, dan ketiga rajin berolahraga. Keempat makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah guna untuk belajar. Keenam bermasyarakat, ketujuh tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah pelajaran ini dari awal pertengahan hingga berakhir dan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Silakan duduk. Siapa yang merasakan pemeliharaan Allah dalam hidup? Ada? Semua pasti merasakan pemeliharaan dalam hidup tentunya. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga Allah telah memelihara hidup kita. Dan dalam pembelajaran ini ada beberapa kegiatan yang akan kita ikuti. Yang pertama, materi tentang Allah memelihara hidup, dan juga ada video, ada juga yang membaca Alkitab sebentar, dan ada diskusi bersama. Dan terakhir ada juga lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan. Lalu kemudian kita akan tutup dengan penyanyi dan juga doa. Berharap agar supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik tentunya. Dan tujuan pembelajaran kita adalah mensyukuri pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.
itu adalah pemeliharaan Allah. Bisa datang ke sekolah adalah pemeliharaan Allah. Begitupun ada juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan atau berkebutuhan khusus. Seperti apa yang berkebutuhan khusus? Seperti apa? Orang yang berkebutuhan khusus tidak sama dengan kita yang ada tangan, ada kaki, ada mata yang bisa melihat, telinga bisa mendengar. Orang yang berkebutuhan khusus adalah seperti orang lumpuh, tuli, bisu, buta, dan lain sebagainya. Jadi setidaknya kita harus bersyukur bahwa Allah begitu memelihara hidup kita. Itu ayo berdiri semua. Sebelum kita menyaksikan video, mari kita bersama-sama menyanyi lagu Hidup Kita yang Benar. Ada yang tahu? Ada. Tahu pastinya. Oke, 1, 2, 3. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur dan Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Oke, silakan duduk. Lewat lagu tadi masih berkaitan dengan mensyukuri pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Tentang lagu tadi yaitu hidup kita yang benar. Berikan contoh pengalaman pemeliharaan Allah saat sakit atau saat menghadapi kesusahan. Apa yang akan kamu lakukan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Esther, ayo. Yang menjadi contoh atau pengalaman kami tentang pemeliharaan Allah dalam saat sakit atau saat menghadapi kesusahan adalah walaupun kita mengalami sakit, Tuhan tetap memelihara dan menjaga, dan Tuhan menyembuhkan sakit saya, dan lewat obat-obat yang dikonsumsi hingga menyembuhkan tubuh kami yang sakit. Dan Tuhan menganugerahkan keluarga dan orang tua yang selalu menjaga dan membimbing kami. Ya, tepuk tangan. Saya maksud bahwa dalam setiap keadaan apapun kita harus tetap apa? Bersyukur. Karena itu adalah cara atau sikap sifat orang yang hidup yang benar. Ibu guru minta bantuan kepada Renat Tasya untuk bisa membacakan pembacaan Alkitab berdasarkan atau sesuai dengan cerita yang akan kita tonton bersama. Silakan. Nani Perikop, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, yang sangat dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram karena keluar dari gerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia
Aku melihat dan dengar dengan mata dan telingaku. Raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini pada raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang kepadaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Terima kasih. Itulah video yang telah kita nonton bersama. Siapa yang Tuhan ada pulihkan dari penyakit kusta? Ada seorang apa? Seorang panglima Israel. Jadi dia disembuhkan. Berikut Ibu Guru akan sedikit memberikan penjelasan materi tentang pemeliharaan hidup Allah dalam kehidupan kita di setiap hari. Allah adalah pemeliharaan hidup manusia. Allah memelihara semua umat manusia tanpa terkecuali, tanpa memandang siapapun. Memelihara berarti apa? Menjaga, melindungi, merawat, menolong, dan menyelamatkan. Allah memelihara manusia karena Allah mengasihi semua manusia, termasuk hidup kalian semua, hidup kita semua. Tadi kita telah saksikan video tadi. Naaman sempat apa? Marah, dia ragu karena ini sungai Yordan terkenal adalah sungai yang sangat kotor pada saat itu. Sedangkan dia disuruh oleh Nabi Elisa agar supaya mandi di sungai Yordan. Naaman merasa marah karena masa saya ini mau kasih mandi di sungai yang sangat kotor? Masih ada sungai-sungai yang lebih bersih, kolam yang lebih bersih. Kenapa saya harus mandi di sungai yang kotor? Tetapi itu adalah maksud dari Allah, cara Allah untuk memanggil Panglima Naaman untuk mengikut Allah pada saat itu lewat penyakit yang diberikan kepada Naaman, penyakit kusta, sehingga Allah memakai Nabi Elisa untuk menyuruh Panglima Naaman agar mandi di sungai Yordan. Sekarang Ibu Guru akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi dan Ibu Guru akan memberikan lembar kerja dan dibagi 3 kelompok. Diskusi kita pada saat ini akan dibagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Diskusi kita pada saat ini peraturannya adalah lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja. Lembar kerja silakan Anda diskusikan dengan teman-teman apa yang didiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini, dan hasil dari diskusi yang telah kalian diskusikan bersama nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Bisa seperti itu? Bisa. Oke. Ini kelompok 1.
Oke, itulah hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk mereka. Berikut kelompok 2. Sebelum dari kelompok 2 akan menyajikan atau memberikan hasil diskusi mereka, adakah teman-teman yang lain memberikan tanggapan tentang hasil diskusi dari kelompok 1 tadi? Ada yang bisa menambahkan atau memberikan tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Ada? Ya, oke, berarti semua sudah paham dan sudah mengerti dan juga memahami hasil dari diskusi teman-teman tadi dari kelompok 1. Berikut kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bagaimana cara Allah memelihara Allah mengirimkan Nabi Elisa untuk menyembuhkan kustanya. Bagaimana perasaan Naaman ketika ia sendiri memiliki kusta? Naaman bergembira dan bersyukur sehingga ingin memberikan hadiah kepada Nabi Elisa, namun Elisa menolak. Hal apa yang dilakukan Naaman saat ia sembuh dari penyakit kusta? Ia berjanji tidak akan memberikan korban persembahan kepada Allah lagi. Ya, berikan tepuk tangan. Kembali ke tempat. Adakah yang bisa menanggapi atau memberikan tambahan, saran lewat diskusi mereka? Yang pertama, dari kelompok 2. Adakah yang memberikan tanggapan? Tidak? Oke, dari kelompok 2 silakan duduk. Kemudian saat ini kita berikan kesempatan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari mereka. Sebagai contoh cara Allah memelihara hidup kami. Saya dapat bangun pagi hari, bisa datang ke sekolah dan berenang hati. Bagaimana cara Allah memelihara mereka yang beruntung? Allah memberikan keluarga yang baik dari Kalimat 3 yang dapat kamu lakukan sebagai rasa terima kasih atau ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kamu. Berterima kasih, bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ibu guru merasa sangat bahagia dan sungguh luar biasa ketika kalian semua dapat menjawab tetapi juga mendiskusikan hasil pembelajaran kita pada saat ini. Dan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan seperti yang dijawab oleh kelompok 1. Kelompok 1, pernahkah kamu sakit? Apa yang kamu lakukan saat sembuh dari suatu penyakit? Siapa yang tidak pernah sakit? Ada yang tidak pernah sakit? Semua pernah sakit. Tetapi ketika kita menyadari bahwa pemeliharaan Allah ada dalam hidupku walaupun sakit, tetapi kita
bukan hanya di dalam keadaan sakit lalu kita sembuh, bukan. Dalam hal apa juga? Tuhan memberikan kedua orang tua yang menyayangi Kita. itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita semua. Ibu guru akan bertanya kepada kalian semua, adakah yang bisa menjawab pertanyaan? Adakah yang bisa menjabarkan tentang pemeliharaan Tuhan ketika kita berada di rumah? Tuhan selalu melindungi Tuhan selalu melindungi lewat apa? dan memberi Makanan dan minuman. Pulang sekolah tiba dengan baru apa lagi? Kayla, ada yang bisa menjawab pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Selain dari Tuhan melindungi, apa lagi? Masih banyak. Ya? Mendapatkan kesehatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu menyayangi dan mengasihi kita, dan Tuhan memelihara kehidupan kita sehingga kita boleh ada dan sehat hingga saat ini. Oke, kita berdiri semua. Ada yang merasa sakit saat ini? Tubuh yang lemah? Sudah mengantuk? Kita menyanyi bersama-sama lagu Diriku. Oke, silakan duduk kembali. Kesimpulan dalam pembelajaran kita pada saat ini lewat pembelajaran kita tentang Allah memelihara hidupku, yaitu saat kamu mengalami situasi yang sangat sulit sekalipun, tetaplah mengandalkan Allah, berharaplah dengan sabar akan pertolongan Allah. Jangan mengeluh atau putus asa, berdoalah dan bawalah permohonan kamu hanya kepada Allah. Bersyukur atas kesempurnaan anggota tubuh kita dan belajar menghargai penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Nah, kesimpulan kita dalam pembelajaran ini mengajarkan kita bahwa kita harus patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan merasa bahwa hidup kita ini hanya didapat karena kekuatan kita sendiri. Hidup kita ini kita boleh sehat, kuat dan bernafas hanya karena ayah dan ibu. Kita harus tahu dan bersyukur bahwa semua adalah kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus bersyukur bahwa di luar sana ada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa berjalan karena lumpuh. Tapi banyak di media sosial kita masih bisa menyaksikan bahwa walaupun mereka tidak mempunyai kaki untuk berjalan, tapi mereka tetap bersyukur. Ada yang tidak bisa melihat, tetapi mereka tetap bersyukur. Oke, Ibu Guru akan memberikan refleksi, membagikan selebaran yang menjadi refleksi kalian semua tentang pembelajaran kita pada saat ini. Kalian hanya mengisi ya apakah proses pembelajaran dari awal hingga akhir
Perubahan